Pemirsa, dua rumah warga di dua RT yang berbeda di wilayah Durensawit, Jakarta Timur mengalami teror dengan cara dibakar di bagian pagar dan bangku serta meteran listrik rumah. Aksi pembakaran tersebut diduga dilakukan oleh orang tidak dikenal. Pagar dan bangku serta meteran listrik di dua rumah warga dibakar di Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur oleh orang tidak dikenal. Sejumlah anggota Polsek Durensawit, Jakarta Timur tiba di lokasi memeriksa dan melihat sisa-sisa dari pembakaran tersebut. Selain itu, polisi juga mengumpulkan keterangan dari sejumlah warga. Menurut warga, tidak ada hal yang mencurigakan di lingkungan mereka, namun diduga pembakaran dilakukan oleh orang tidak dikenal. Saya lagi duduk di dalam, terus pas kedengeran repet, saya intip dari ring door. Pas saya lihat lah api, tapi saya diam aja, api apa beneran sih enggak gitu. Keluar saya bawa segayung, saya guyur, malah tambah gede, saya gebrek-gebrek. Pak Haji saya bangunin, udah segitu aja. Pak Haji langsung keluar. Terus sebelumnya ada yang curiga nggak orang lewat atau Enggak. Berarti ini belum tahu pelaku siapa? Belum. Terus pas pagi-pagi denger ada lagi di sono. Gitu. Kasus dugaan teror aksi pembakaran dua rumah warga ini kini tengah ditangani Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Dari ngelihat jamnya sih. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga diduga disekap dan tidak diberi makan oleh majikannya di Grogol, Jakarta Barat. Aksi kekejaman majikan terhadap ART ini viral di media sosial. Iya, berapa hari tidak makan. Seorang perempuan menjadi korban kekerasan dari majikannya di Jalan Dr. Semeru, Grogol, Jakarta Barat. Selain disekap di dalam rumah majikan dan tidak diberi makan, asisten rumah tangga ini juga mendapat kekerasan dan tidak mendapat gaji. Ketua RT sempat membenarkan dugaan penyekapan yang dilakukan oleh dua orang warganya. Boleh tahu Bu, itu di situ ada berapa orang sih Bu di rumahnya Bu, sepengetahuan Ibu? Kalau yang resmi ya saya tahu 2. Suami istri saja? Bukan. Bukan. Masih lajang, belum Masih menikah. lajang, cuma ada 2 orang. Iya. Dan dia mempekerjakan, waktu pas mempekerjakan mbak-mbaknya ini, laporan ke Ibu nggak Bu? Enggak. Tapi Bu, itu sosok 2 orang yang lajang itu di mata Ibu seperti apa sih Bu? Emang mereka itu sangat tertutup ya, hanya itu aja. Kini, sejumlah saksi dan korban masih diperiksa oleh petugas kepolisian Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Seorang warga desa Kancebungi, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara diserang ular piton. Akibat serangan ular sepanjang 8 meter, korban menderita luka di paha dan tangan. Ular piton sepanjang 8 meter ditangkap warga di hutan di desa Kancebugi, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Ular raksasa itu telah menyerang seorang warga hingga menderita luka serius di paha bagian belakang dan tangan. Serangan ular terjadi saat korban sedang mencari pakan ternak di hutan di desa setempat. Saya ambil itu makanan kambing. Tiba-tiba ular itu aku nggak lihat, aku langsung dikatok. Pertama di sini. Oh, ada ya, bukan hanya di tangan ya Pak ya? Ini kedua sudah. Oh, kedua. Ular piton yang berhasil dilumpuhkan dibawa warga ke tengah kampung. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Anyus melaporkan. Pemirsa, ribuan ulat flamboyan menyerbu permukiman hingga membuat resah warga di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kemunculan kawanan ulat ini membuat warga takut tidur di dalam rumah. Kawanan ulat flamboyan memenuhi pekarangan warga di Kapanewon, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Tidak hanya di pekarangan, ulat juga tampak bertebaran di dapur, kamar tamu, hingga kamar tidur warga. Kawanan ulat ini berasal dari pohon flamboyan yang tumbuh di pekarangan dekat rumah. Kemunculan ulat ini merupakan hal biasa karena hampir setiap tahun. Namun kali ini tergolong cukup banyak sehingga bikin resah. Merasa terganggu Pak, nggak bisa tidur semalaman. Gimana, takut apa geli atau gimana Bu?
Ya takut geli toh Pak, mengganggu ya tidak gatel tapi mengganggu. Atas kejadian ini sudah ada laporan ke pemerintah Pedukuhan terkait dengan upaya pembersihan ulat-ulat ini. Rencananya akan ada pembasmian yang dilakukan oleh tim relawan Tuksono. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Bagi pemirsa yang berencana mudik lebaran menggunakan kereta, sudah bisa memesan tiket melalui aplikasi. Kamis ini PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta resmi membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk masa angkutan lebaran tahun 2024. Bagi Anda yang ingin mudik ke kampung halaman menggunakan moda transportasi kereta api pada momen libur lebaran tahun 2024 ini, bisa bersiap sedini mungkin untuk mendapatkan tiket kereta. Pasalnya, terhitung mulai hari Kamis ini, tiket kereta api jarak jauh pada masa angkutan lebaran 2024 sudah bisa dipesan oleh masyarakat. Tiket kereta untuk keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya sudah dapat dipesan calon penumpang melalui aplikasi Akses by KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Tanggal 15 Februari 2024, calon penumpang kereta api sudah dapat membeli tiket KA jarak jauh tersebut untuk jadwal keberangkatan tanggal 31 Maret 2024 atau H-10 sebelum Lebaran dan seterusnya. PT KAI Daob 1 Jakarta mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk dapat memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pemesanan tiket kereta guna menghindari terjadinya kesalahan pada tiket kereta yang dipesan. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya. Pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional terus mengalami kenaikan. Di Pasar Cikupa, Tangerang, Banten, harga beras premium tembus Rp18.000 per kilogram. Sedangkan di Tegal, Jawa Tengah, warga ramai-ramai beralih membeli beras bulog yang dijual lebih murah. Akibatnya antrian warga yang berdesakan tidak terbendung saat membeli beras bulog. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten terus mengalami kenaikan yang signifikan. Di pasar tradisional Cikupa, harga beras dengan kualitas premium tembus Rp18.000 dari semula hanya Rp15.000 per kilogram. Sedangkan harga beras kualitas medium dari semula hanya Rp12.000, kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga beras terjadi sejak awal Januari dan hingga saat ini terus mengalami kenaikan secara bertahap. Selain mahal, pasokan beras terutama beras kualitas rendah kini sulit didapat. Faktor cuaca diduga menjadi salah satu penyebab kurangnya pasokan hingga harga beras naik. Terus kalau untuk kualitas rendah berapa Bang sekarang? Yang paling rendah sekali? Iya. Susah nyarinya. Itu mah, ya kadang-kadang itu mah, itu juga kadang-kadang yang dapat yang 13.5 tapi berasnya jelek. Iya. Pada kuning-kuning itu. Ya. Nyarinya susah juga? Susah nyarinya, kalau yang itu mah jarang dapatnya. Selain pedagang, tingginya harga beras juga membuat konsumen menjerit. Mereka terpaksa harus beralih ke beras kualitas rendah yang harganya lebih murah. Sementara di Tegal, Jawa Tengah, harga beras yang kian mahal membuat warga ramai-ramai beralih membeli beras bulog yang dijual lebih murah Rp10.900 per kilogram. Akibatnya antrian warga yang berdesakan tak terbendung saat membeli beras bulog. Warga mengaku sudah tidak mampu lagi untuk membeli beras jenis medium dan premium di pasaran yang harganya semakin tak terjangkau. Apalagi beras merupakan kebutuhan primer karena dimakan setiap hari. Jadi memang masyarakat sangat menginginkan beras tersebut. Jadi ini udah mulai 1 minggu ini antrian seperti ini. Masyarakat berharap pasca pemilu pemerintah bisa menurunkan harga beras mengingat dalam waktu dekat akan memasuki bulan suci Ramadan di mana semua harga kebutuhan pokok meroket. Dari Tegal. Pemirsa, gara-gara suaranya hilang di TPS 35 Kecamatan Ajung, Jember,
seorang caleg mengamuk di kantor Kecamatan Ajung. Mereka menuduh PPK sengaja menjual suaranya kepada partai lain. Bahkan sang caleg akan membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35 yang telah dikumpulkan di kantor kecamatan setempat. Beginilah saat Jumadi caleg Nasdem mengamuk di depan Muspika sembari menunjukkan hasil suara di pleno kecil dan pleno besar yang tidak sama. Di TPS 35 suara Jumadi mendapat 35 sesuai data di pleno besar. Namun saat mengetahui hasil pleno kecil, alangkah terkejutnya ternyata suaranya kosong. Jumadi menduga suaranya dijual ke PAN oleh PPK. Karena suaranya bersaing dengan caleg PAN, Jumadi langsung meminta pertanggungjawaban PPK bahkan Camat Ajung. Terima kasih datang ke sini tujuannya ingin mencari keadilan. Yang dimaksud mencari keadilan, suara saya di TPS 35, Dusun Gumpuk Sawe, Desa Pajakaja, Kecamatan Ajung, hilang 15 suara. Di pleno besar tertulis punya saya 15 suara, 15 tertulis 15. Masuk di salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Tak ingin tambah anarkis, penyelenggara pemungutan suara di TPS tersebut dikawal Muspika mengadakan rapat bersama Jumadi. Dan diperoleh kesepakatan jika kotak suara bisa dibuka saat jadwal perekapan di tingkat kecamatan yang akan dilakukan beberapa hari ke depan. Pada intinya kami teman-teman penyelenggara adalah menerima semua klarifikasi ataupun bentuknya ketika ada persetujuan apapun terkait dengan apa yang terjadi di tingkat KPPS maupun di tingkat BPS. Atas kebijakan itu, Jumadi menerima dan menunggu jadwal pembukaan kotak suara itu. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sejumlah warga di kota Tangerang Selatan, Banten akan mengikuti pemungutan suara lanjutan dikarenakan sejumlah TPS terendam banjir. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, 5 TPS di 2 kecamatan mendapatkan rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara ulang karena terdapat 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap. Sejumlah warga di Tangerang Selatan, Banten tidak bisa mencoblos saat pemilu karena sejumlah TPS terdampak banjir. Pemungutan suara lanjutan akan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu di TPS yang lebih aman. Ketua Komisi Pemilihan Umum Banten menerangkan sebelum pencoblosan pihaknya telah melakukan mitigasi terhadap sejumlah lokasi TPS yang rawan banjir. Berdasarkan hasil mitigasi tersebut, terdapat 1.003 titik lokasi TPS yang rawan terdampak banjir. Hingga kini, KPU Banten masih menunggu data lengkap lokasi TPS yang terdampak bencana banjir. Pemungutan suara lanjutan akan dilakukan di 14 TPS Kota Tangerang Selatan. Ini nanti akan kita lakukan penanganan sebagaimana peraturan KPU dan juga pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara. Pada prinsipnya ini sudah dilakukan mitigasi secara regulasi. Ketika misalnya adanya bencana alam berupa hujan dan seterusnya, ini bisa dilakukan pemungutan suara lanjutan. Sementara itu, di Cirebon, Jawa Barat, 5 TPS di 2 kecamatan mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kota Cirebon untuk pemungutan suara ulang. Kelima TPS di 2 kecamatan ini direkomendasikan untuk PSU karena terdapat 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan, maupun daftar pemilih khusus DPK. Selain itu, 3 dari 5 TPS tersebut terdapat 1 orang yang seharusnya hanya menerima dan mencoblos 1 surat suara pemilihan Capres-Cawapres, namun ia menerima dan mencoblos 5 surat suara. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU di 10 TPS. Rekomendasi PSU dikarenakan temuan adanya permasalahan di 10 TPS yang berada di Kelurahan Asembrowo, Manukan Kulon, Banjar Sugihan, Balongsari, dan Duku Pakis serta di Kecamatan Gayungan. Dari 10 TPS, 2 diantaranya direkomendasikan PSU penyeluruh. Calon Presiden dan Wakil Presiden
calon legislatif DPR RI, caleg tingkat provinsi dan kota, serta calon Dewan Perwakilan Daerah. Tim Liputan A News melaporkan. Pemirsa, seorang ketua KPPS di Kota Malang meninggal seusai menyelesaikan perhitungan suara. Diduga kelelahan dan mengalami serangan jantung. Antisipasi petugas kelelahan pada Jumat siang, seluruh petugas pemilu langsung dicek kesehatan dan menjalani pengobatan. Ketua KPPS TPS 20 Kelurahan Polehan, Kota Malang, Sigit Widodo meninggal dunia usai menyelesaikan tugas perhitungan suara. Saat pulang, Sigit Widodo sehat masih sempat mengantar anak sekolah dan istrinya bekerja. Keluarga menemukan Sigit lemas di kemudi mobil sambil memegang dada. Ketua KPPS ini berpulang saat perjalanan ke rumah sakit. Pas sudah mobilnya posisi mau jalan, ternyata mobilnya mundur. Nah, pas mundur sama Umi ditanyai, "Lu Mas, kenapa kok mundur?" Dicari, dilihat ternyata orangnya sudah megangi jantung gini sama lesu gitu. Terus pas dibawa udah gak ada jalan katanya. Sementara itu memastikan kesehatan seluruh petugas pemilu, mulai KPPS, pengawas, Dinmas hingga anggota TNI dan Polri langsung dilaksanakan cek kesehatan dan konsultasi dokter lengkap dengan pengobatan di kecamatan-kecamatan di Kota Malang. Polresta Malang Kota menurunkan tim dokter dari dokter polisi bersama Dinkes Kota Malang keliling kecamatan memastikan seluruh petugas sehat. Pada sore kemarin kita berduka satu KPPS di TPS 20 Polehan Blimbing, Bapak Sigit Widodo meninggal dunia. Nah, kita juga berada di rumah duka, termasuk hari ini kita datang ke beberapa kecamatan untuk mengecek pelaksanaan kesehatan petugas-petugas yang ada di kantor kecamatan. Bahkan bakti kesehatan yang dilakukan Polresta Malang Kota ini juga menyediakan rawat inap jika diperlukan. Di Malang, Jawa Timur, Denny Iwansah, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo mengunjungi Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Angela mengapresiasi manajemen kebun binatang yang berhasil melewati masa pandemi COVID-19 melalui berbagai inovasi. Wamenparekraf Angela Tanusudibyo berkesempatan menyapa masyarakat Kota Surabaya yang sedang berlibur di Kebun Binatang Surabaya. Dalam berbagai kesempatannya, Angela juga melihat atraksi binatang hingga ikut memberi makan jerapah. Angela sangat mengapresiasi pengelola kebun binatang terbesar se-Asia Tenggara ini yang mampu terus berkreasi dan berinovasi sehingga mampu melewati masa pandemi COVID-19. Saya turut bangga dan mengapresiasi bagaimana manajemen dari KBS ini bisa merawat kebun binatang ini dengan sangat-sangat baik. Dan tentunya ini menjadi destinasi pariwisata bagi warga Surabaya dan sekitarnya. Dan di sini juga 50% ada ruang hijau, jadi bagus sekali untuk refreshing gitu ya untuk warga Surabaya. Pengelola kebun binatang yang berdiri tahun 1916 ini diharapkan terus berinovasi untuk lebih menghadirkan keamanan dan kenyamanan satwa maupun pengunjung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan buku bacaan untuk meningkatkan literasi anak-anak Indonesia. Kali ini ratusan buku bacaan anak-anak disalurkan untuk perpustakaan Desa Pasar Pino di Kabupaten Bengkulu Selatan. Beginilah keceriaan anak-anak PAUD di Desa Pasar Pino di Kabupaten Bengkulu Selatan. Mereka selalu bergembira dengan berbagai aktivitas belajar dan bermain di perpustakaan desa Hadi Aini. Bagi masyarakat dan anak-anak, perpustakaan ini menjadi tempat untuk belajar, serta menambah wawasan dan pengetahuan. Sering anak-anak membaca buku di sini, ibu-ibu juga sering di sini. Kalau yang belum bisa baca gitu kan diajarin. Koleksinya dari mulai buku-buku bacaan anak-anak TK sampai ke SMA juga ada pelajaran sekolah. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli memberikan tambahan ratusan judul buku untuk menjadi koleksi perpustakaan di desa ini.
di mana di sini program untuk mencerdaskan anak bangsa demi kemajuan Indonesia, di mana anak-anak kita melatih dari dini untuk mencintai, membaca dan menyukai membaca buku. Memberikan sebuah manfaat untuk anak-anak di sini, memberikan sebuah dan membangun niat baca agar mereka menjadi anak-anak yang cerdas nanti. Jadi kegemaran membaca ini kan perlu, karena memang buku bacaan ini memberikan sebuah wawasan, sebuah pengetahuan. Generasi Cerdas Anak Bangsa menjadi program MNC Peduli untuk membantu mengasah kreativitas dan menambah wawasan anak-anak Indonesia. Dari Bengkulu Selatan, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda hobi olahraga sepeda, sepertinya perlu mencoba nih aktivitas bersepeda di Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat. Selain tubuh harus bugar, Anda juga dituntut ketelitian dan keseimbangan ketika mengendarai sepeda. Travel adik! Tanpa batas! Cakep! Kita langsung ke arena permainan. Yuk! Yuk! Peraturannya di sini nggak boleh jatuh. Di sini ada tim mengganggu, kemudian ya ini harus sampai ke finish. Dari finish baru kita akan dapat hadiah. Tantangan ini memang unik di Tradikers dan belum pernah dilakuin sebelumnya. Sepertinya gue bisa lewatin tantangan ini nih. Waduh, Alben gagal. Dia jatuh sebelum garis finish. Emang susah banget ya? Permainan ini pemenang ditentukan bagi peserta yang bisa mencapai ujung finish. Dan setiap pemain hanya diberikan 3 kesempatan untuk mencoba. Ben, ini bukti kalau memang tantangan berjalan di atas papan kecil ini memang nggak mudah. Selain kita berdua, udah banyak masyarakat yang gagal sampai garis finish. Lebih jauh dari sebelumnya. Keren kan tuh, Vin? Ya juga sih, Ban. Gue juga mau nyoba ah. Kali aja bisa sampai ujung. Travel adik! Tanpa batas! Nggak jauh dari sebelumnya juga. 3, 2, 1, go! Ban, lihat tuh anak. Buset, kayaknya dia asik banget ya. Tuh, udah bisa sampai garis finish aja. Iya ya, Vin ya. Tenang banget kayaknya tuh anak. Wah, gila sih dia. Psycho. Salut banget dah sama tuh bocah. Kita sudah mendapatkan pemenang dan ternyata ada hadiahnya. Siapa saja mendapatkan hadiah? Hadiah pertama. Oke, juara pertama dapat kompor gas. Selamat. Caranya. Sikat terus.